Selamat kita bertemu kembali dalam perkuliahan mata kuliah elektronika. Kita akan masuk kepada bab resistor, di mana resistor ini adalah suatu piranti atau alat atau komponen dalam elektronika, dalam kelistrikan yang berguna untuk menahan arus atau membatasi atau menurunkan tegangan. Sini resistor adalah fungsinya adalah untuk membatasi jumlah arus yang melalui suatu rangkaian, atau dia juga bisa menurunkan tegangan pada sebuah rangkaian. Jadi tegangan yang lewat akan jadi mengecil. Contohnya macam saya punya tegangan awal 10 volt, kemudian setelah melewati suatu resistor, lambang resistor dari seperti ini, lambang resistor. Kemudian tegangan ini keluar di sini, dia akan menjadi lebih kecil dibanding di awalnya. Karena di sini dia akan macam sini ada pengurangan 5 volt, maka yang sisa nanti di sini sekitar 5 volt. Begitu juga arus, jika kita rubah-rubah nilai tegangan, nilai resistor di suatu rangkaian, maka arus ini juga bisa diubah, mau dinaikkan atau diturunkan. Nah, pada suatu resistor, ini ada gambar resistornya di sini. Pada suatu resistor itu mempunyai suatu nilai resistansi, dan nanti ada cara pengkodean untuk setiap jenis resistor yang ada, supaya gampang untuk dibaca berapa sih nilainya dalam satuan ohm. Jadi satuan dari resistansi suatu bahan adalah ohm, atau lambangnya menggunakan simbol omega. Kemudian ada juga peringkat dayanya, atau untuk menyatakan mengenai ketahanan dari si resistor tersebut. Jika dia dilewati arus, dia akan tahan sampai daya sekian yang tertulis pada resistor tersebut. Macam dia tahan sampai daya 10 watt, berarti kalau arus dan tegangan yang diterapkan pada sebuah resistor lebih kurang di 10 watt, maka resistor itu dapat digunakan secara aman. Jika daya yang pada resistor itu melebihi dari 4 watt, maka 10 watt, maka resistor itu akan terbakar oleh arus listrik yang mempunyai daya sangat besar. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai jenis-jenis resistor. Pertama adalah jenis resistor lilitan kawat. Nah, pada resistor ini di dalamnya itu ada lilitan kawat yang kemudian ditutup dengan suatu semen, dengan suatu penutup. Nah, biasanya terbuat dari semen ya, dari karbon yang diitukan atau dari bahan-bahan yang bisa menutupkannya, seperti plastik dan seterusnya. Yang penting bahannya harus bahan-bahan yang konduktor dan juga tahan terhadap panas. Kemudian resistor film seperti ini, kita bisa lihat ya modelnya seperti itu. Dalamnya ada, di sini nanti ada kode-kode warnanya. Kemudian ada jenis resistor yang namanya komposit karbon seperti ini. Dia seperti resistor film tapi tidak ada bulatannya di ujung sini. Dia terdiri dari karbon. Untuk penjelasan lebih lengkap dari setiap jenis silikon ini, Anda dapat membaca pada tulisan yang telah diberikan mengenai berapa daya tahannya, bagaimana proses pembuatannya, bagaimana keuntungannya dan sebagainya. Anda dapat membacanya pada tulisan yang telah diberikan. Kemudian ada jenis yang lain adalah resistor surface mount. Ya, kadang-kadang diartikan dengan resistor permukaan karena dia bentuknya seperti kotak saja, kemudian di atasnya ada kode-kodenya. Jenis yang lain adalah resistor fusible. Dia juga bertugas sebagai fuse atau sekring ya, sekring. Jadi dia sudah dibatasi pada nilai ohm kecil 0,4 itu berarti dayanya tertentu, maka jika dilewati arus yang melebihi dari ketentuannya, dia akan putus. Dia akan terbakar dan putus, dan dia akan berfungsi sebagai sekering, sebagai pemutus arus jika terjadi kelebihan arus. Ada juga termistor, ada resistor yang sangat bergantung pada suhu. Jadi nilai dari resistansinya ini bisa berubah-ubah tergantung suhunya.
Semakin panas dia semakin mengecil atau semakin membesar, tergantung dari jenisnya. Kemudian untuk menentukan, contohnya pada resistor film ini, di sini kita ada kode warna. Nah, untuk menentukan berapa sih besar nilai resistansi dari suatu resistor, kita bisa melihat dari kode warnanya, kode warna yang ada di sekitar resistor tersebut yang diberikan di sini. Ini warna, ada warna coklat, hitam, dan seterusnya. Ada dua jenis kode warna, adalah yang 4 buah, ini ada 4 buah pita warna, ada juga yang 5 buah pita warna. Dan kita melihatnya adalah seperti ini. Di sini yang berurutan ini kita hitung dari sebelah sininya ke arah sana warnanya. Seperti ini, berarti dia di sini kita hitung ini adalah pita yang pertama, pita kedua, pita ketiga, pita yang keempat. Dan warna-warna pada pita-pita tersebut itu ada nilainya dan ada fungsinya. Pada pita pertama dia sebagai digit pertamanya, sebagai angka pertama. Sedangkan yang kedua adalah digit keduanya, yang ketiga adalah faktor pengalinya. Faktor pengalinya itu nanti dalam bentuk dia 10 pangkat berapa gitu, sesuai dengan warnanya. Kemudian dua angka di depan ini nilai yang pita pertama punya, di sini nilai pita yang kedua. Dan setiap warna yang ada di dalam kode pita tersebut ada punya nilai. Diawali dengan hitam. Hitam nilainya adalah 0, kemudian coklat nilainya 1, merah 2, orange 3, kuning 4, hijau 5, biru 6, ungu 7, abu-abu 8, warna putih 9. Hicomeu, biasanya ada yang hafal itu hicomeu. Jadi tugas kita harus menghafal warna-warna ini. Warna hitam berapa dan seterusnya. Kalau sering dipakai akan terhafal ya. Kemudian ada ini yang sistem 3 warna, kita latihan. Pada sistem 3 warna kita lihat di sini sistem 4 pita. Ingat pada pita yang keempat ini, pita yang terakhir ini adalah untuk toleransinya. Nilai toleransinya, seberapa akuratnya dari nilai tersebut. Nah, sekarang saya punya resistor dengan sistem 4 warna tersebut, di mana warnanya seperti ini. Pertama dia warna merah, habis itu pada pita kedua dia warna hijau, pita ketiga merah kembali, pita keempat warnanya emas. Nah, kita lihat pita pertama dia warna merah. Dalam tabel sini bahwa warna merah itu mempunyai nilai, warna merah mempunyai nilai ini, warna merah warnanya 2. Oh, berarti digit pertama ini berarti dia yang ini adalah nilainya 2. Kemudian digit kedua yang ini, angka kedua ini warna hijau. Kita lihat sini warna hijau ini nilainya 5, berarti 5. Nah, setelah itu yang ketiga adalah faktor pengalinya, berarti kali 10 pangkat. Dia warna merah. Tadi warna berapa? 2. Nah, kita lihat berarti 25 dikali 10 pangkat 2 adalah 100. Berarti dia 2500 ohm. Nilainya 2500 ohm. Sedangkan toleransinya, berapa toleransinya? Toleransinya warna emas. Warna emas berapa? Warna emas adalah 5%. Yang paling kecil emas ya 5%. Sedangkan perak dia 10%. Bisa, berarti nilainya adalah 2500 ohm. Contoh yang sekarang kalau dia ternyata kan tidak selamanya dia di atas 10, sekarang di bawah 10 bagaimana? Ini pertama kita punya suatu resistor dengan sistem 4 kode warna. Warna pertamanya merah tadi nilainya adalah 2. Nah, sedangkan warna kedua green atau hijau. Hijau adalah nilainya tadi 5 ya. Nilainya 5. Di sini warnanya gold. Nah, kan tidak ada kode di sini warnanya gold. Di sini tidak ada kode warna gold di kode warna ini. Maka kode warnanya kita gunakan seperti ini. Kalau dia di ketiga berarti nilainya 0,1. Ingat ya, posisi emas dan perak pada warna ketiga, pita ketiga itu nilainya bukan lagi 5% atau 10%, tapi nilainya adalah 0,1 atau 0,01. Karena dia emas berarti ini adalah 10 kali
25 kali 0,1 dengan ininya silver itu 10%, berarti ini sama dengan 2,5 ohm. Berarti resistor ini nilai resistansinya adalah 2,5 karena di O3 nya adalah gold atau emas. Kalau di sini silver berarti dia harus dikalikan dengan 0,01. Nah, sekarang bagaimana sih manfaat dari toleransi? Jika kita sudah mengetahui nilai R dari kode warna, kemudian kita juga tahu berapa nilai toleransinya dari kode warna tersebut, maka kita bisa menghitung seperti ini. Kalau suatu resistor ternyata dia adalah 2000, jadi mungkin kode warnanya adalah, karena itu berarti dia adalah merah, kemudian hitam, kemudian pangkatnya ini berarti warnanya merah lagi. Nah, kemudian di ujungnya adalah 10%, berarti dia perak. Jadi pada resistor di sini warna pertama adalah merah, kemudian hitam, kemudian merah lagi, kemudian di sini adalah perak 10%. Nilainya adalah 2000 ohm. Nah, dia punya toleransi paling tinggi adalah nilai R ditambah dengan berapa toleransinya dikalikan dengan nilai R-nya. Untuk toleransi terendahnya atau nilai terendahnya adalah jangkau terendahnya adalah R dikurangi dengan nilai toleransi. Nah, jika saya punya R tadi saya dapatkan 2000, 10% dari 2000 adalah 200, maka nilai maksimumnya adalah 2200, sedangkan nilai minimumnya adalah 1800. Berarti nilai R-nya itu di antara 1800 sampai 2200. Nilai R yang terpasang. Kemudian ada juga sistem kode warna untuk resistor dengan sistem 5 pita, yang ini digunakan untuk supaya lebih teliti lagi dalam penentuan dia punya nilai resistansi. Ini ada 5 warna, 1, 2, 3, 4, 5. Ini pita pertama itu berfungsi sebagai digit pertama, ini digit kedua, ini digit ketiga, ini adalah yang keempat adalah faktor pengalinya, sedangkan digit kelimanya adalah toleransinya. Sekarang toleransinya untuk 5 warna itu lebih variatif lagi. Ada tambahan coklat, merah, hijau, biru, ungu. Pada 4 warna toleransi itu hanya ada perak yang nilainya 10% dan emas yang nilainya 5%. Pada kode 5 warna ternyata ada toleransi dengan warna coklat, merah, hijau, biru, ungu, dan dia letaknya pada pita yang kelima. Sedangkan yang ini masih sama ya. Kode yang untuk digitnya, nilai digit 1 dan 2-nya serta yang ketiga itu masih sama. Ini warnanya pertama orange. Kita lihat di sini orange adalah nilainya adalah 3. Berarti ini nilainya 3. Yang kedua warnanya biru. Biru kita lihat sini biru nilainya 6. Berarti digit keduanya 6. Kode 4 warna hanya sampai di sini. Kode 5 warna ditambah lagi digit ketiganya. Jadi ketiganya warnanya hijau. Hijau adalah nilainya adalah 5. Berarti 365. Sekarang baru digit keempat sebagai pengalirnya. Faktor pengalinya adalah warnanya hitam. Hitam di sini nilainya adalah 0. Berarti 10 pangkat 0 ohm. Berarti 10 pangkat 0 nilainya 1, berarti ini nilainya 365 ohm. Berapa toleransinya? Ternyata toleransinya warnanya hijau. Warna hijau 0,05. Berarti sangat teliti ya, karena toleransinya sangat kecil. Berarti ini plus minus 0,05% dari nilai depan ini. Sekarang ada lagi jenis resistor yang lain, adalah resistor dengan nilai ohmnya, nilai resistansinya 0. Gunanya dia sebagai kawat penghubung pada rangkaian printout digital macam PCB. PCB itu ada yang sangat kecil, jadi tidak mungkin saya ingin menghubungi satu titik dengan titik lain dengan kabel. Pasang kabel di sini kan jelek. Kemudian saya gunakan, ini saya gantikan dengan resistor, sebuah resistor supaya lebih gampang disolder, kemudian dihubungkan ke sana dengan nilai 0. Lambangnya seperti ini, gambar resistor, baru kemudian di tengahnya dikasih warna hitam. Kalau bentuknya tadi seperti ini. Sekarang ada resistor chip yang tadi. Di sini ada kode-kodenya gitu. Ini juga ada kode nangkanya, di mana digit ketiganya menunjukkan faktor pengalinya. Berarti 2 ini adalah
dua nil di depannya adalah nilainya, digit angkanya, berarti pangkat tengahnya adalah yang belakangnya. Contohnya pada 473 yang ini berarti nilainya 47 kali 10 pangkat 3 ohm. Yang ini berarti adalah 10 kali 10 pangkat 4, berarti sekitar 10 pangkat 5 ya, 100.000. Ada juga resistor yang nilai resistansinya dapat diubah-ubah dan dikontrol, ada disebut dengan resistor variabel. Nanti dalamnya adalah rheostat dengan potensiometer yang seperti ini, dan ada juga yang seperti ini, dia bentuknya bulat. Kemudian ada juga kotak dekade resistansi. Dalam kotak ini ada rangkaian-rangkaian seri dari sebuah banyak resistor dalamnya. Dalamnya ada resistor. Kemudian dengan memutar-mutar tombol ini kita bisa membuat nilainya dari puluhan, dari satuan sampai dengan jutaan ohm. Ini yang tadi saya bilang di sini pada resistor variabel ada jenis, ada rheostat. Yang ini rheostat dan potensio. Ini gambar rheostat, ya, terminal yang dihubungkan secara seri dari beban. Jadi ada beban masuk ke sana dikasih seri ya. Maka mesin saya punya rangkaian R lagi, masukkan ke sumber tegangannya. Dan tujuannya adalah untuk memvariasikan arus. Bagaimana? Nah, kalau kita geser ini yang ada buatan ini, maka nilai resistansi dari ini rheostat ini selalu berubah, makin mengecil atau makin membesar. Dengan perubahan ini maka arus yang mengalir dalam rangkaian ini pun sangat terpengaruhi. Kalau ininya membesar, otomatis arusnya akan mengecil. Kalau ininya rheostatnya mengecil, nilai resistansinya, maka aliran pada rangkaian tersebut akan membesar. Ada juga yang namanya potensiometer. Nah, pada rheostat ini terdiri dari dua buah terminal saja yang langsung dihubungkan ke positif dan negatif dari suatu rangkaian. Pada potensiometer ini ada 3, dia punya kaki-kaki ini yang kemudian diletakkan di tengah begini. Nah, kemudian dia punya ini masuk ke sini lagi. Nilai R-nya itu bisa berubah-ubah. Kita tinggal memutar tombol yang di atas, kemudian R-nya berubah. Dampaknya pada perubahan tegangan pada rangkaian tersebut. Nah, kalau kita polkan ke sana R-nya, nilainya maksimum, otomatis dia punya V harus membesar supaya dengan I yang sama. Perbedaan antara rheostat dan potensiometer. Pada rheostat terdapat 2 terminal, sedangkan pada potensiometer hanya terdapat 3 terminal. Rheostat itu harus dihubungkan seri terhadap beban dan sumber tegangan. Sedangkan pada potensiometer ujungnya dihubungkan secara langsung ke sumber tegangan yang satunya ya. Dia tugasnya rheostat adalah untuk memvariasikan arus karena kita akan merubah nilai R-nya. Pada potensio ini adalah mematikan sebagian tegangan, maka tegangan akan tidak dilanjutkan, hanya tegangan yang tertentu yang kita inginkan yang dapat dipakai pada rangkaian tersebut. Ini latihan contoh untuk menentukan nilai resistansi dalam suatu resistor. Saya punya resistor dengan kode warna seperti ini, dan ini adalah jenisnya 4, berarti ini adalah digit pertama, digit kedua, dan ini adalah faktor pengalinya. Kemudian ini adalah toleransinya. Toleransinya warnanya silver. Warna pertama adalah brown atau coklat, yang kedua adalah hijau green, yang ketiga adalah merah, sedangkan dia punya faktor untuk toleransi berwarna perak. Nah, dari data ini kita lihat coklat itu nilainya 1, sedangkan hijau nilainya 5. Ini hijau nilainya 5. Nah, berarti di ketiga ini adalah faktor pengalinya. Faktor pengalinya ternyata warnanya merah, nilainya 2. Berarti adalah 15 kali 100 sama dengan 1500 ohm. Dengan toleransi sebesar perak. Perak itu 10%. Nah, berarti nilainya adalah di antara 1500 ditambah dengan 500. Bisa nilainya 2000 sampai dengan 1000 ohm. Latihan kedua, saya punya ini, kemudian terdiri adalah 4, berarti ini digit pertama, digit kedua, faktor pengalih.
Warnanya pertama merah, kemudian warnanya ungu, violet itu ungu, kemudian di pita ketiga warnanya hitam, dan toleransinya emas. Kita lihat warna merah itu nilainya 2, warna merah ini nilainya 2, sedangkan violet warnanya nilainya 7. Nah, kemudian ini adalah kode 4 warna, berarti yang ketiga adalah faktor pengali. 27 kali 10 pangkat hitam 0, berarti 27 ohm. Dimana 10 pangkat 0 ini nilainya 1. Dia punya emas berarti 5%. Sekarang contoh yang ketiga ini sama dengan menggunakan sistem 4 warna, 4 pita warna. Yang pertama adalah warnanya yellow atau kuning ya. Kemudian warna kedua adalah ungu. Warna ketiga kembali lagi ke kuning. Sedangkan dia punya toleransi adalah emas. Kuning nilainya adalah 4. Ungu nilainya adalah 7. Sedangkan kuning lagi ungu 4, dan ini adalah emas adalah 5%. Berarti kita susun 47 kali 10 pangkat 4 yang ini faktor pengalinya ini ya. Kemudian kita dapatkan tulisannya seperti 47, kadang-kadang ditulis dalam begini ya, 470 kW. Kemudian dengan toleransi plus minus 5%. Atau tulis saja 47, nolnya ada 412, 34, 123, 470 ohm dengan toleransi plus minus 5%. Kami tinggal hitung saja 5% dari 470.000, 5%-nya ya, berarti 5/100 kali 47.000. Ini tinggal dikalikan seperti biasa, kita akan dapatkan. Sekarang latihan yang selanjutnya, ini adalah kita akan menentukan nilai resistansi dari suatu resistor dengan 5 kode warna. 5 kode warna. Ingat bahwa kode warnanya 5, berarti digit pertama itu pita pertama, digit kedua pita kedua, dan digit ketiga ini sebagai angka juga, bukan sebagai faktor pengali, bukan digit ketiga. Dan ini yang keempat ini yang faktor pengalinya, sedangkan yang terakhir adalah toleransinya. Kita lihat pada pita pertama warnanya merah, yang kedua pun warnanya merah, yang ketiga warnanya biru, yang keempat warnanya coklat, yang terakhir pita yang kelima warnanya hijau. Lihat warna merah nilainya adalah dari tabel ini, warna merah nilainya 2, ini nilainya 2, merah lagi berarti 2 lagi. Kemudian biru nilainya adalah 6. Kemudian faktor pengalinya coklat itu nilainya 1. Sedangkan ininya adalah green, hijau, warna hijau dia punya toleransi adalah 0,5%. Nah, kemudian kita susun, berarti dia 226 kali 10 pangkat 1, baru nanti kita hitung dia punya toleransi. 10 pangkat 1 adalah 10, berarti 226 kali 10 ohm. Dengan toleransi 226 10 kali 0,5%. Atau 0,5/100. Selanjutnya latihan selanjutnya, dan ini merupakan latihan yang ketiga. Latihan yang selanjutnya ini juga masih menggunakan 5 kode warna. Kita lihat kode pertama adalah brown atau coklat, nilainya adalah 1. Sedangkan yang kedua black nilainya adalah 0 atau hitam. Green nilainya adalah 5 untuk hijau. Yang gold yang ke ini 0,1 ya.
Kemudian terakhir violet ungu adalah nilainya 0,1%. Ingat, tadi gold kalau dia paling terakhir berarti dia adalah 0,1 atau 10 pangkat min 1 ya. Berarti kita susun ini berarti 105 kali 0,1. Berarti 10,5 ohm dengan toleransi ungu 0,1%. 0,1 adalah 0,1 per sini berarti per seperseribunya. Ini seperseribu ya. Ya seperseratus ya, seperseratus. 0,1 per 0 ini per 1000 ya, 0,1 per 100 kalikan dengan 10 kalikan 10 berarti ini sama dengan seperseribunya. Seperseribu sangat kecil sekali ya, sangat teliti sekali. Latihan selanjutnya yang merupakan latihan terakhir, kita tetap menggunakan 5 kode warna pita. Yang terdiri dari blue nilainya atau biru nilainya adalah 6, sedangkan merah nilainya 2, kemudian blue lagi nilainya 6, faktor pengalinya adalah orange. Faktor pengalinya orange nilainya 3, dia punya toleransi brown coklat saja plus minus 1%. Ini kita susun dari nilai ini berarti 626 kali 10 pangkat 3. Ya, faktor pengalinya berarti kalau kita tulis 626 000 ohm dengan toleransi 1%. Tinggal dihitung saja 626.000 dikali dengan 1/100 berarti sekitar 0, kemudian dijumlahkan dengan atau dikurangkan dengan nilai aslinya. Sekian dari saya mengenai resistor. Kita telah mengenai jenis-jenis resistor, kegunaan resistor, dan bagaimana menentukan nilai resistansi suatu resistor oleh sebuah resistor yang terbuat dari film yang menggunakan sistem kode warna. Dan kita mengenal ada 2 sistem kode warna, yaitu kode warna yang terdiri dari 4 pita warna dan yang terdiri dari 5 pita warna. Semoga dapat dipahami dan dapat mengerjakan tugas yang diberikan.